diganti kedamaian yang besar. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala ilah. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Jumpa lagi dalam doa Sabtu pagi. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan memahami suatu maksud Allah, misi Allah membawa damai melalui doa kita pada sesama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan dan kami ingin belajar dari Tuhan bagaimana misi Allah dalam kehidupan kami menjadi pembawa damai bagi sesama. Tuhan dan Guru kami, ajarilah kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya, izinkanlah saya untuk men-sharingkan sesuatu bagi kita semua. Doa kedamaian bagi sesamaku. Bapak Ibu, pada bulan Mei ini secara khususnya, Gereja Kristen Jawa Ebenezer akan mencoba memahami tentang misi Allah. Bagian ini akan disampaikan melalui tema khotbah, bahan sarasehan, dan juga bedah kitab. Oleh karenanya, melalui doa Sabtu pagi ini, saya akan coba mengawali pemahaman tentang misi Allah ini dengan sebuah perenungan doa kedamaian bagi sesamaku. Ya, sesamaku di dalam hal ini, saya akan coba melihatnya bukan hanya dalam lingkup orang Kristen, tetapi melihat keluar. Begitu banyak keragaman yang ada di antara kita, seperti tadi kita lihat di gambar sebelumnya, anak-anak menggambar dengan pensil yang berbeda, dengan warna rambut dan jenis kulit yang berbeda, tetapi mereka begitu damai menggambar keragaman tersebut. Demikian juga dengan kita. Allah, dalam sudut pandang Allah, sesama kita merupakan sama-sama ciptaan, saudara kita yang berbeda dengan kita. Itu merupakan sesama ciptaan Allah. Bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Dan Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi mereka. Belum lama ini, tanggal 2 dan 3 kita sama-sama bersama dengan saudara kita yang Muslim khususnya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itu kita saling bersalaman, kita saling membagi kasih kita, menyatakan maaf lahir batin. Pada saat kita menyatakan maaf lahir batin, tentunya pada saat itu kita berharap bahwa ada damai di antara kita. Tidak ada lagi konflik, tidak ada perseteruan. Jika ada kesalahan, dapat dimaafkan. Itulah misi Allah. Misi Allah yang ingin Allah ciptakan melalui kehidupan kita. Misi Allah bagi sesama kita, manusia. Kalau kita berbicara tentang umat Muslim tentunya, mungkin yang pertama kali atau yang sering kita dengar tentang mereka radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Tapi saya sangat percaya, begitu banyak juga kita punya sahabat orang Muslim yang baik hatinya, yang murah hatinya. Saya ingin memberikan beberapa gambaran tentang kondisi umat Muslim secara umum atau secara internasional. Ada 3 negara di sini yang saya akan coba gambarkan. Arab Saudi, ada 2 aliran dalam agama Islam, Sunni dan Syiah. Dan kita tahu
bahwa ada perbedaan di antara keduanya yang kadang menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dan tidak jarang hal tersebut menimbulkan kekerasan dan juga kemiskinan. Afghanistan mengalami diskriminasi dan penganiayaan oleh orang Taliban. Di negara ini, kecanduan narkoba merupakan suatu masalah yang besar sebagai negara produsen opium terbesar di dunia. Yaman, salah satu negara termiskin di Timur Tengah. Mereka adalah orang-orang yang merasa membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan penyelesaian konflik di antara mereka, supaya damai itu terasa. Namun bukan hanya Arab Saudi, Afghanistan, dan Yaman. Ada begitu banyak suku-suku bangsa di Indonesia ini yang belum merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ini misi kita buat mereka. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan damai menurut KBBI? Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, damai dan aman. Adalah menjadi bagian kita untuk mendoakan damai bagi saudara kita tersebut. Hidup yang diperdamaikan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi kemunafikan, yang ada adalah damai. Dalam misi Allah, Shalom atau damai sejahtera adalah sebuah relasi yang diciptakan Allah sejak awalnya. Sejak awal penciptaan, sejak awal Tuhan menciptakan misi Allah ini sendiri, Allah menghendaki agar damai sejahtera itu terjadi. Melalui siapa? Melalui kita. Kita memiliki misi, kita memiliki tugas untuk memelihara kehidupan ini. Matius 5 ayat 9. Ini adalah ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah ucapan bahagia yang ketujuh. Sangat menarik di sini bahwa membawa damai. Orang yang membawa, menciptakan, mengkondisikan, membuat adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ya betul, dengan diperdamaikan dengan Allah, maka kita menjadi kawan sekerja Allah untuk menyampaikan misi Allah. Anak Allah yang berdamai dengan Allah karena salibnya. Apa ya benar ya, kita itu belum berdamai dengan Allah? Ya. Karena pada dasarnya sejak jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menyeliputi kehidupan kita. Curiga, tidak percaya dengan orang, menghakimi orang lain, pikiran picik, bahkan ada perasaan benci, perasaan iri hati, semuanya itu membuat kita tidak punya rasa damai. Dan sebelum kita membawa damai kepada orang lain, maka syarat pertama itu adalah orang-orang ini harus diperdamaikan dulu dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika kita mau menjadi kawan sekerja Allah dengan membawa damai, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberi diri kita diperdamaikan dulu dengan Allah. Memberi diri diperdamaikan merupakan suatu bentuk aktif dari diri kita sendiri. Mau menyangkal kesalahan kita, mau menyangkal keberdosaan kita, dan mengerti bahwa kita itu berdosa pada dasarnya, sehingga kita mau memberi diri kita damai dengan Allah. Orang-orang ini akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah yang berusaha untuk memberikan kesaksiannya melalui kehidupannya. Melalui apa? Kata-kata kita yang memberi damai. Tidak mencaci maki,
tidak memberikan kata-kata gosip yang tidak berdasar. Sikap kita yang berbaik hati, mendamaikan orang lain. Bila ada perselisihan, maka kita yang menciptakan sikap, mendamaikan itu sendiri, perbuatan nyata dan bukan hanya sekedar kata-kata saja. Dan juga pikiran. Kalau pikiran kita adalah pikiran yang membawa damai, pastilah kita punya perasaan. Ingin sekali rasanya membuat orang lain itu juga merasakan damai. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Sekali lagi, kalau kita ingin menjadi anak-anak Allah yang membawa damai, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperdamaikan diri kita dulu dengan Allah. Menuntun orang lain, termasuk musuh-musuh kita, agar berdamai dengan Allah. Bapak Ibu kita mempunyai suatu misi dalam kehidupan kita. Misi membawa kedamaian bagi sesama kita. Agar melalui hidup kita, orang dapat melihat Allah dalam kehidupan kita. Misi kita adalah membawa perdamaian di dalam doa kita. Bukan hanya doa juga, tetapi sikap perbuatan itu juga. Manusia berdosa itu memiliki kecenderungan alami untuk berkonflik dengan sesamanya. Benar, betul ya Bapak Ibu ya, karena kita masih terikat dengan kedosaan kita. Ada suatu kecenderungan untuk berbuat seperti itu, berkonflik, kayak nggak tenang gitu loh, kalau nggak mempunyai suatu perlawanan. Tapi sebenarnya kalau kita sadari bahwa setiap perlawanan yang akhirnya didasari oleh ketidakdamaian tersebut, itu hanya akan membawa konflik, hanya akan membawa ketidakdamaian. Bagian kita adalah tidak lagi menimbulkan konflik. Perbedaan itu ada, tetapi bukan berarti perbedaan itu menimbulkan atau membawa konflik. Ketika kita membawa damai, maka dunia akan melihat dan mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang merefleksikan karakter Allah yang sejati. Rasanya indah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada orang yang selalu merindukan kehadiran kita. Karena kalau kita ada, maka suasana damai itu terjadi. Jangan sampai dalam kehidupan kita, jangan sampai dalam kehidupan saya, jangan sampai dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita datang, lalu orang merasa gerah. Ini orang pasti deh nanti akan menimbulkan konflik. Ini orang pasti dia akan menimbulkan ketidaksukaan. Ini orang pasti dia akan menimbulkan ketidakdamaian. Saya berharap saya pribadi dan kita semuanya menjadi orang-orang yang membawa damai. Kalau kita hadir di situ, di suatu tempat, maka orang akan merindukan kehadiran kita. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan misi membawa damai itu sendiri? Apa yang bisa kita lakukan? Maka, doakanlah damai sejahtera Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Doakanlah agar kedamaian itu hidup dalam sesama kita. Karena kita hidup dengan mereka. Doakanlah agar hidup kita menjadi saluran damai. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita menjadi saluran damai. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, orang merindukan kedamaian yang kita miliki. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, orang akan melihat karakter Allah. Doakanlah juga mereka yang berada, orang anak-anak Allah yang berada di daerah-daerah yang sedang berkonflik. Doakan mereka agar mereka, kehadiran anak-anak Allah ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pikirkanlah
Bapak Ibu pasti punya sahabat, orang dekat yang masih belum mengenal Tuhan. Doakanlah mereka secara khusus agar damai sejahtera Allah itu boleh terdengar, terpikirkan, dan dirasakan oleh mereka. Karena mereka atau sahabat kita itu juga memerlukan dan merasakan kasih Allah. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam renungan ini, saya mengajak kita semuanya untuk menjadi pendoa damai sejahtera. Pada saat kita mendoakan diri kita sebagai pembawa damai, maka secara tidak langsung Allah akan menolong mengubah kata, pikiran, perbuatan, dan sikap kita itu untuk bisa menyalurkan damai sejahtera. Memberi diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah akan membuat kita pada akhirnya akan diubah oleh Tuhan. Kata, sikap, perbuatan, pikiran kita diubah oleh Allah. Maka dengan demikian semuanya itu akan diliputi oleh Allah dan kita akan selalu memikirkan apa yang akan kita pikirkan ya untuk damai sejahtera, apa yang akan kita pikirkan membuat orang merasa damai dengan kehidupannya. Sekali lagi, pikirkan sahabat kita yang mungkin kita perlu doakan secara khusus. Teman SD, SMP, SMA, atau guru kita yang kita rasakan belum mengenal damai sejahtera Allah. Mereka yang sedang berkonflik, pikirkan itu dan doakanlah. Misi kita membawa damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita, bagi kita dan sesama kita. Pada akhirnya, marilah kita mengaminkan damai di bumi akan terjadi. Mulailah dari diri kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pikirkan, doakan siapa yang akan kita bawa di dalam doa kita, dalam keseharian doa kita, agar mereka juga merasakan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berharap kita sama-sama belajar untuk menjadi seseorang yang membawa misi Allah dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena melalui renungan yang singkat ini, Tuhan mengajarkan kami untuk bisa berbahagia dalam kehidupan ini apabila kami mau menjadi orang yang diperdamaikan oleh Allah. Dengan diperdamaikan oleh Allah, maka kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kami. Karena kami merindukan orang-orang itu akan melihat dan merefleksikan hidup kami boleh merefleksikan karakter Allah dalam kehidupan ini. Gerakan hati kami ya Tuhan, untuk membawa damai bagi sesama kami. Gerakan hati kami ya Tuhan, sesuai dengan beban yang Tuhan ingin tanamkan dalam kehidupan kami. Siapakah saudara, teman, sahabat kami yang perlu kami doakan agar dapat merasakan damai sejahtera Allah, agar dapat mengenal Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Renungan ini terbatas ya Tuhan, tapi kami sangat percaya Tuhan akan menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami terus-menerus, agar hidup kami diperdamaikan di dalam nama dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sapa di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan pada pagi ini buat kami, dan atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami tadi malam, dan Tuhan telah bangunkan kami dengan kesegaran baru pada pagi ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Biar firman ini belum menjadikan kekuatan buat kami untuk kami boleh memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, jadikan kami sebagai pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, sehingga melalui kami boleh orang mengenal Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk para Ari Yuswa di gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan, di usia senja mereka Tuhan, biar Engkau juga tetap memakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang dijumpainya Tuhan. Bapak terus memberkati mereka, dan Tuhan juga berikan kesehatan yang sempurna bagi orang tua terkasih kami Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan akan kasih Tuhan yang tiada henti buat mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk Saudari Ina Sunarto, untuk Ibu Rindi Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Laksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini, Bapak Novan Renata, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Rumiati Esparto, Bapak Tias Sucahyo, Ananda Kailas Elkana, dan Ananda Kenso Aaron Bakas. Bapak kemudian juga Ananda Sakria, Ibu Sondang Siregar, juga dengan keluarga jemaat dari Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, dan Bapak Bambang Winada di rumah. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sedang dalam proses penyembuhan ini Tuhan. Biar Engkau juga terus menyertai mereka. Tuhan berkati setiap obat yang dikonsumsi Tuhan, sehingga mereka boleh menjadikan sarana kesembuhan untuk saudara kami yang terkasih ini Bapa. Tuhan juga akan jaga setiap proses penyembuhan yang mereka sedang jalani Tuhan. Dan Tuhan juga berkati sehingga mereka semua boleh
semakin hari semakin dipulihkan dengan kesembuhan yang sempurna. Bapa, kami juga terus berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jadikan mereka juga berkat, dan setiap penambahan usia yang mereka alami boleh menjadikan mereka boleh semakin mengasihi Engkau, karena mereka boleh terus dipelihara Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan juga berkati akan setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, kiranya mereka juga terus senantiasa berpegang hanya pada kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang membuka usaha baru dan yang berjuang untuk memperoleh penghidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, tolong mereka Tuhan, dan Tuhan terus beserta dengan mereka setiap usaha yang mereka lakukan. Biar Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, dan mereka juga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga atau pasangan hidup yang sedang menantikan buah hati. Tuhan berikan mereka juga kesabaran dan kesetiaan, sehingga pada akhirnya Tuhan akan memberikan putra-putri yang sungguh-sungguh dirindukan Tuhan, dan mereka akan mendapatkan suatu berkat yang luar biasa tepat pada waktunya Tuhan. Bapak, juga kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami permasalahan atau keretakan dalam berkeluarga Tuhan. Oh Tuhan, kasihi mereka Tuhan. Biar Tuhan juga ikut campur tangan di dalam mereka menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi Tuhan. Bapak, berikan juga pada mereka hati yang saling mengerti satu dengan yang lain Tuhan. Dan mereka juga boleh diberikan roh akan kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani ataupun menyelesaikan setiap permasalahannya dengan campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh akhirnya boleh kembali hidup dalam suasana yang damai dan penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami saat ini juga membawa dalam doa untuk anak-anak dalam pendidikan dan pergaulannya sehari-hari. Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu agar mereka dapat menghadapi masa depan yang semakin tidak mudah ini Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa-masa pandemi yang masih belum selesai ini Tuhan. Biar Engkau juga ikut bercampur tangan dalam usaha mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan mereka setiap hari yang mereka hadapi Tuhan. Sehingga mereka boleh terus Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Bapak, saat ini juga kami membawa dalam doa untuk gereja-Mu di GKJ Ebenezer Pasar Minggu Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami juga boleh bergabung dalam satu gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang boleh melayani kami. Kami berdoa untuk para pendeta, untuk Bapak Joko Sulistyo, untuk pendeta Rudi Arianto, untuk Ibu Adelia Yohana Marta. Tuhan berkati para gembala kami di Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh semakin menjadi berkat buat kami jemaatnya Tuhan, dan boleh menjadikan kami hamba-hambanya Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman kepada Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk para majelis, untuk pengurus komisi, bebadan, wilayah, serta pegawai gereja Tuhan. Tuhan, kami mohon agar mereka diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda, ibadah remaja, dan ibadah anak. Mohon agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat untuk semua umat yang ada di dalamnya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon berkat untuk para petugas agar dapat menyelenggarakan ibadah ini dengan baik dan dapat berlangsung dengan hikmat. Bapak, kami juga terus berdoa untuk rangkaian ibadah Paskah ini Tuhan. Biar Engkau sendiri akan terus melengkapi dan memperlengkapi setiap rangkaian ibadah Paskah yang boleh kami lakukan sampai pada hari ini, saya Tuhan. Dan kami menserahkan juga ibadah berikutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati untuk setiap panitia dan yang bertugas dalam setiap ibadah yang dijalani Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjalankan pelayanan ini dengan baik dan
pada akhirnya mereka boleh memuliakan nama Tuhan di surga. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. Kami berdoa untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Jalan Pepantan, Sawangan, dan gereja-gereja lain yang sedang dalam proses pembangunan Tuhan. Bapak, tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesabaran sehingga boleh mendapatkan izin dari otoritas tempat sehingga boleh menjadikan gereja yang dipakai untuk beribadah dengan tenang bagi warga jemaatnya Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah memelihara bangsa ini melalui pandemi yang lebih dari 2 tahun kami alami Tuhan. Dan saat ini kami juga boleh bersyukur kalau pandemi boleh semakin menurun dan bahkan kami boleh semakin bisa beraktivitas secara luas Tuhan. Bapak, kami terus berdoa Tuhan agar kami tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan berkati akan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, dan juga para menteri serta setiap orang yang mempunyai otoritas dalam pemerintahan Tuhan. Bapak berkati mereka semua, berikan mereka hikmat Tuhan sehingga mereka juga boleh memerintah dengan bijaksana dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara serta rakyat Indonesia secara keseluruhan Tuhan. Bapak, kami terus mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan, khususnya bagi kami yang boleh berjalan lolos dari pandemi COVID ini Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang telah kehilangan saudara-saudara Tuhan, kekasih mereka Tuhan, karena Tuhan telah panggil di dalam pandemi COVID ini Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan juga telah memberikan kami kekuatan setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan, sehingga kami boleh percaya dan yakin bahwa orang-orang terkasih kami telah pulang ke rumah Bapa dalam keadaan yang sukacita karena bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak, kami mau serahkan juga akan perdamaian dunia Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin dunia yang saat ini, khususnya yang sedang berkecamuk Tuhan. Kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang pun masih belum selesai dalam masa-masa perang ini Tuhan. Bapak, berikan kepada para pemimpin mereka Tuhan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh segera menghentikan dan memulai dengan jalur negosiasi Tuhan sehingga perang boleh segera berakhir Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk suasana dan situasi di Timur Tengah yang juga masih memanas Tuhan. Bapak, tolong berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan sehingga mereka juga boleh lebih mementingkan rakyatnya daripada kepentingan pribadi Tuhan. Bapak, kami mau bahwa mereka dalam doa kami dan Tuhan juga terus curahkan berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa di dunia ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengutamakan rakyatnya daripada kepentingan pribadi Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.